Jadi orang sekarang banyak memaksakan kehendaknya, mendahului kehendak Tuhan, kan gitu. Dasar kamu berbangsa apa? Sumpah Pemuda. Dasar kamu bernegara, Pancasila. Dasar kamu agama Islam apa? Ilahi anta maksudi wa ridho kamatubi atini mahabbataka wa marifah. Ilmu pokoknya 3. Tauhid, fikih, tasawuf. Tauhid mengesahkan Allah, fikih dengan pikiran jadi paham, tasawuf berakhlak yang mulia. Ini pun kalau tauhid nggak menjadi tauhid, fikih tidak menjadi fakih, tasawuf tidak menjadi sufi, cilaka juga. Tapi ini harus sampai ke sana, dilebur dengan keikhlasan. Nah itulah yang dikatakan arifin billah kan. Ini perlu, tapi kita nggak bisa paksakan. Kenapa? Karena pola pikir masyarakat dia berbeda, bertahap dia, nggak bisa sekaligus. Maka itu banyak yang fanatik sih. Kalau fanatik kan kita paling benar, orang lain salah. Kalau agama Islam itu tidak fanatik, nah fanatilah, memfanakan yang lain, mengadakan Allah. Yang pertama niat kita harus baik. Kedua kali bagaimana hidup kita bisa berguna buat orang banyak, kemaslahatan umat. Rukun Islam 5 perkara, rukun iman 6 perkara, rukun ihsan 1 perkara. Syarat sahnya Islam 6 perkara. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, syiar. Kalau dia tidak syiar, kamu nggak sah. Jadi orang masuk surga yang paling cepat, leher kayak kilat, nggak lihat kanan kiri. Bukan yang ahli sholat, ahli puasa. Dan apa? Yang nggak putus zikir pada Allah, jajaran dan Allah, dan banyak sedekahnya. Inilah yang penting kita himpun anak-anak bangsa ini bagaimana cinta pada agamanya, bangsanya, negaranya, pada atas dasar masukan ayah juga teman-teman yang lain ya. Terlebih tadi malam dapat pencerahan dari Bapak gitu kan. Dengan kondisi yang seperti ini perlu kita selamatkan gitu. Makanya teman-teman mengusulkan ya, kalau memang seperti itu insya Allah sama-sama saya siap gitu. Nah, kalau itu jadi percaya segera kumpulkan pimpinan-pimpinan wilayah untuk diarahkan. Jangan lagi mengukuhkan orang. Betul, Betul? Karena dengan mengukuhkan orang berarti kita melanggengkan persaingan. Saya sampaikan buat teman-teman juga. Aneh sih ya, jangan. Benar. Yang harus kita perbaiki sistem. Betul, Jadi saya mengikuti dulu bahwa yang duduk itu harus potensi tokoh agama, ilmuwan, RI, Raja Sultan, dan itu harus datang dari wilayah. Karena di Al-Balad, Tahibun Biatul Balad itu akil itu harus lahir di sana, beranak pinak di sana. Jadi dia betul-betul wakil, karena kalau kita kembali pada singkatan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kesatuan apa? Kesatuan bangsa. Jadi bangsa-bangsa yang di Nusantara bersatu untuk mendirikan negara. Dan mereka itu ada hak mereka untuk ikut dalam pemerintahan, ikut ngatur. Artinya dia harus ikut pemerintahan. Di mana? Di MPR. Karena MPR adalah lembaga yang yang dicerai oleh dipercaya rakyat ya. Jadi dia adalah atas nama rakyat. Nah itu nanti yang menjadi presiden, bukan sekarang. Sekarang uang, kejadian. Anda mungkin dari punya uang narik sedikit saja harus laporan dulu, ya? Nah, itu punya ya. Betul, untuk saya nggak punya rekening bank. Perlu disimpan di rumah saja. Iya Pak Jenderal. Saya nyimpen dinar Pak Jenderal. Juga jadi dengan uang digital itu. Iya. Karena itu adalah polisi dari globalis. Betul Pak Jenderal. Karena kita bisa tetap uang rupiah. Dengan uang tadi ada kontak person. Betul Pak Jenderal. Itu kan bangun silaturahmi. Kan? Kalau digital, ya nah,
nggak ada konsekuensinya. Iya. Hubungannya silaturahmi mana? Iya Pak Jaka. Jadi itu mulai agama itu. Betul Pak Jaka. Dan itu didesain dengan G5 ya, yang orang-orang kemarin kan G4 ya, karena G5 itu ada partikel yang bisa dipancarkan dari situ. Maka TV digital kan salah satu alat itu. Iya. Gitu. Hebat. Betul Pak Jaka. Jadi teknologi juga dipakai untuk merubah Iya. teknologi. Tapi terlepas daripada itu, tetap kita menyuarakan tentang apa yang pernah kita lakukan bersama gitu Pak. Kalau menurut pandangan Bapak nih ya, izin kalau kita berkooperasi ini dikaitkan dengan persoalan Pancasila, nyambung ya Pak ya? Karena kan ya. Kalau kita kembali kepada ayat tadi, Betul Pak Jaka. Az-Zariyat 56, kita kan sebanyak mungkin setiap tindakan kita harus bernilai ibadah. Ya. Nah, berarti kalau kita bernilai ibadah itu harus ada kuadran. Pasti kan ada kuadran. Ya. Saya coba ya. Manusia yang ada di kuadran 1 akan berupaya berbuat yang punya nilai ibadah. Iya Pak. Tapi karena setan tidak menghendaki manusia itu beribadah pada Tuhan, maka dia ditarik ke sini. Di antara yang munafik aja ya, munafik. Jadi perbuatan sini tidak punya nilai ibadah karena yang dikejar apa? Hawa nafsu. Materi. Ya kan? Betul Pak Jaka. Kapitalis liberalis itu membawa manusia itu ke arah sini. Betul. Perbuatannya itu seperti ini. Kalau sini Dewi sebagai ketua operasi, Iya. maka apa yang dilakukan Dewi nilai ibadah dan akan bermanfaat untuk kebaikan manusia. Kalau ini akan berakibat pada materialistis. Materialistis. Ya kan? Nah ini harus menjadi tatan Dewi. Dan Ya, Pak. nah, Pancasila itu nilai di ruang waktu yang berjalan di atas waktu adalah manusia. Iya Pak. Nah di dalam ruang itu banyak fungsi. Ya kan? Betul. Nah yang diarahkan fungsi tadi adalah manusia. Manusia. Karena manusia dari fungsi tadi akan menghasilkan potensi. Ya. Nah, sekarang kita lihat ruang kita adalah Nusantara, itu ruang bangsa Indonesia. Di sini ada pulau Indonesia. Ya. Iya. Nah, di Indonesia ini, Nusantara ini sudah ada orangnya sejak 40.000 tahun yang lalu di pulau-pulau ini. Ya. Nah, di dalam membangun hubungan antar pulau, apa yang pakai? Perahu. Iya Pak. Ya kan? Jadi perahu itu dipakai untuk menyeberang ke Mengantarkan ke pulau-pulau ini, pulau-pulau. ya, untuk bisa berhubungan. Betul. Apa yang dilakukan saat meninggalkan dermaga? Berdoa, Berdoa betul Pak Jaka. ya kan? Berdoa. Jadi berdoa itu suatu kebiasaan yang dilakukan 1000 tahun yang lalu. Nah, kebiasaan tadi, kebiasaan yang diulangi, ya, benar jadi Tradisi. bahwa kalau kita mau berlayar, Berdoa. meninggalkan tradisinya kan. Berdoa. Berdoa. Dari tradisi ini dipilih tradisi yang terbaik
menjadi norma. Normal. Ya tak? Ya Pak. Nah, dengan dana norma ini maka melahirkan etika. Adiknya ayah paman. Ya, betul penjara. Kalau saya panggil namanya saja, berarti kita tidak beretika. Beretika. Sopan santun etika. Ya. Nah, Betul. dari norma tadi ini dipilih lagi, ini dijadikan kaidah. Kaidah. Nah, dari kaidah ini melahirkan estetika. 3. Estetika. Nah, Bapak ini Nasrani, tahu Dewi main-main ke rumah rencana. Waktu maghrib dia menyediakan silakan sholat. Betul penjara. Estetika, Estetika. benar kan? Nah, dari kaidah ini dijadikan asas. Tujuannya. Ya. Asas ini melahirkan moral. Moral. Jadi perjalanan Pancasila itu adalah perjalanan mulai dari bawah. Ini yang disebut dengan sains Saya. ilahiyah. Saya kira ya. Allah. Betul. Ya, kita teruskan. Betul penjara. Saat pertama dia berdoa, ya tak? Ya Pak. Kemudian untuk menuju ke Kalimantan saja, apa yang dilakukan? Dia harus punya ilmu. Punya ilmu. Jadi bangsa ini bangsa yang punya kemampuan untuk menemukan ilmu, menggali ilmu. Ya kan? Nah, terus Bapak ini Betul penjara. ilmu menemukan air tadi itu, Betul ya kan? penjara. Anak-anak yang tadi itu panggil untuk Menciptakan merubah sesuatu. kulit, ya, jadi gula dan sebagainya. Ilmu. Jadi bangsa ini fitrahnya bangsa yang punya Berilmu. kemampuan Punya untuk menggali ilmu. Ya, Intensi ya menemukan Pak. ilmu. Ya, oke. Nilai pertama adalah dengan Doa. berdoa tadi, secara nggak langsung bangsa ini percaya adanya Tuhan. yang Maha Tuhan yang Kuasa. Maha Kuasa. Nilai pertama. Yang kedua adalah Doa. Ilmu. Ilmu. ya. Yang ketiga, laut itu kan tidak seperti daratan, Betul penjara. ya. Banyak ombak. Ombak. Dan itu ancaman kan bahaya. Ancaman. Nah, yang di perahu ini orang-orang ini dalam menghadapi bahaya kan tidak sendiri-sendiri, Iya. Mm. bersatu. Bersatu. Jadi fitrahnya bangsa ini bangsa yang Bersatu. alam membangun tali silaturahmi itu kehendak Allah, bukan kehendak ya toh? Nah, itu nilai ketiga. Yang keempat, di dalam kapal itu ada komandan, ada jurumudi, juru bayar, juru masak. Mereka kan tidak seenaknya saja musyawarah dalam Musyawarah. ya toh? Dan situ ada etika juga. Etika. Ya. Orang nggak seenaknya saja, itu komandan, itu jurumudi, ada perlakuan sendiri. Mm. Jadi etika dan musyawarah itu adalah jiwanya bangsa. Bangsa. Ya tak? Nah, supaya cepat sampai sana, maka yang dikelola apa? Layar. Baik. Sudutnya berapa? Sehingga layar ini mendapat angin turutan, buritan. Mm. Bukan profesional. Ya. Jadi bangsa kita bangsa yang religius, ya, bangsa yang berilmu, Ilmu. bangsa yang bersatu, bangsa yang melakukan etika, musyawarah, ya, dan yang berikutnya profesional. Lima nilai itu dimiliki oleh bangsa ini. Mungkin bahasanya lain, tapi itulah sebenarnya Pancasila yang disusun agama dulu, ya, toh? Ya. Dan sebagainya, ya. Dari Pancasila itu nilai. Nah, oke. Nah, oleh karena itu orang tua kita kapal lumpur tahu kalau ada suatu nilai potensi bangsa yang 5 tadi itu, maka di dalam mendirikan negara itu tidak main-main, ada landasannya. Juro 13
diciptakan karena perempuan bersuku berbangsa bangsa. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat perjuangannya ini juga terbukti dalam perjuangan kita menuju ke kemerdekaan. Sejak POC masuk, POC. maka yang berperang dulu siapa? Tokoh agama. Iya. Perang di Ponegoro, perang Padi, ya. Semuanya ini adalah tokoh-tokoh agama. Artinya kejadian di Nusantara ini ada peperangan karena melihat ketidakadilan. Yang bisa melihat ketidakadilan yang tokoh agama, yang bangsanya ditindas, ya itu. Memang nggak menang, tapi itu indikasi bahwa perang itu disulut oleh tokoh agama untuk menegakkan Kebenaran. Ya. Nah, baru 1908 ilmuwan kumpul, bangsanya harus dipintarkan dulu. Tuh. Ya. Nah, kemudian tahun 23-27 ini sambil refreshing ya. Iya, Pak. Itu ada pertemuan para raja sultan yang memutuskan untuk menyatukan diri menjadi satu wilayah Nusantara ini. Mereka coba lihat, ada nggak aku yang jadi pimpinan enggak? Nggak ada. Ini menyatukan wilayahnya sehingga rakyatnya diharapkan bersama-sama untuk memerangi ketidakadilan tadi itu. Nah, ini yang mendorong percepatan akhirnya Sumpah Pemuda tahun 28-nya. Ya, alhamdulillah banyak pencerahan hari ini Bapak, kasih banyak ya. Alhamdulillah mungkin dari statement tadi Bapak sampaikan, ya insya Allah karena Dewi punya pegangan yang pakem selama kita berjuang gitu, insya Allah apa yang Bapak sampaikan tadi insya Allah sudah sebagian diterapkan Pak. Karena untuk menyamakan persepsi kan memang butuh perjuangan ya Pak ya. Perjuangan dengan waktu, kesabaran, ya, dan sholat. Ya, insya Allah. Ada masalah hasil kan. Allah yang punya kewenangan. Ya, tapi alhamdulillah sejauh ini sih ya memang beberapa waktu yang lalu sempat diskusi sama beberapa kawan gitu. Ya masih sama, tetap konsisten untuk kita sama-sama mengenal tentang Pancasila. Tapi berkaitan sama koperasi sih alhamdulillah Pak, teman-teman yang mendukung ya sampai sejauh ini masih terus konsisten mendukung Mbak. Karena banyak juga kan dari kayak Inci ya di Tiongkok juga masih beliau juga semangat Pak. Belum yang lain-lain. Itu berkebaikan kok. Ya.